Celaka kamu, bagaimana kalau nanti ketiga kakaknya datang kembali dari jihad, sedangkan adiknya kini telah melahirkan anakmu? Apa yang akan engkau katakan? Bagaimana kalau rahasia kamu terbongkar? Apakah iya engkau akan tetap merasa tenang? Pergilah, ambil anak itu, bunuhlah dia. Pasti wanita itu juga tidak akan mengadu kepada kakak-kakaknya, karena pasti dia juga takut kalau ketiga kakaknya tahu perbuatan kalian berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fitri Bercerita. Oke guys, minggu lalu kita sudah membahas tentang kemukjizatan Al-Quran sekaligus hikmah Nabi Muhammad SAW yang ummi atau tidak bisa baca tulis. Nah, kali ini aku pengen banget nih bahas kisah cinta yang luar biasa. Saking luar biasanya nih, sampai-sampai kayak udah di luar kebiasaan gitu guys. Tapi sebelum aku lanjut cerita, tenangkan hati dan buka pikiran hanya untuk menyerap hal yang baik dari apa yang aku sampaikan. Simak video ini sampai selesai supaya kalian terhindar dari kesalahpahaman. Karena di sini aku akan menceritakan kisah yang bisa jadi banyak pelajaran baik yang bisa kita ambil setelah mendengarnya, atau justru malah menjadi racun setelah mendengarnya. Jadi semuanya tergantung dari sudut mana kalian menilai dan mengamatinya. Apapun itu, semoga kisah ini bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi ya guys. Sepanjang tahun, banyak peristiwa tragis di tanah air yang terjadi karena motif cinta atau asmara yang menyebabkan rasa dendam serta sakit hati ya guys. Akhirnya berujung pelecehan, bahkan pembunuhan. Seperti diantaranya kasus pembunuhan wanita yang bernama Penta pada tanggal 13 Juni 2021, kemudian pembunuhan dan pemerkosaan Eno Farihah atau lebih kita kenal Eno Cangkul yang sangat memilukan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Terakhir ada juga nih kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya di Cirebon pada tahun 2016 silam yang akhirnya malah diangkat menjadi sebuah film bergenre horor dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Film ini disutradarai oleh Anggi Umbara dan rilis pada bulan Mei tahun 2024. Kasus kriminal ini pun dilakukan oleh sekelompok orang karena gara-gara satu orang aja yang merasa sakit hati atas penolakan cinta guys. Naudzubillahi min dzalik. Nah, dari ketiga kasus kriminal itu, aku sih nggak akan menceritakan kronologinya ya guys. Akan tetapi aku justru malah teringat nih, ada dua kisah yang sering banget diceritakan oleh ulama ataupun ustadz-ustadz ataupun guru ngaji yang aku dengar ketika masa-masa remaja dulu ya guys. Dimana dua kisah cinta ini mungkin nggak asing banget di kalangan umat Islam khususnya ya guys. Jadi di video kali ini aku akan lebih membawakan kisah cinta seorang ahli ibadah yang berujung tragis guys. Pokoknya dua kisah ini semoga menjadi perenungan bagaimana saat kita jatuh cinta tak membuat kita benar-benar terjatuh dalam kesesatan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk masuk ke cerita inti. Kisah laki-laki alim yang berujung sengsara. Dahulu, dikisahkan ada seorang laki-laki yang ahli beribadah dari kalangan Bani Israel. Dia adalah laki-laki yang paling tekun beribadah pada zamannya guys. Sebut aja dia adalah abid gitu guys. Di sisi lain, ada juga nih 3 orang laki-laki bersaudara yang mana mereka memiliki seorang saudari perempuan satu-satunya nih guys. Nah, kebetulan nih guys, ketiga kakaknya si perempuan tadi berniat untuk berjihad di jalan Allah. Tapi di sisi lain mereka juga bingung nih kepada siapa mereka harus menitipkan adik perempuan satu-satunya itu. Akhirnya kan ketiga laki-laki itu nyari orang yang bisa dipercaya, yang benar-benar mampu untuk menjaga adiknya dan melindunginya selama mereka pergi berjihad gitu guys. Nah akhirnya mereka keinget tuh sama si Abid tadi guys. Singkat cerita, mereka bertiga itu membawa adiknya ke tempatnya si Abid untuk menitipkan adiknya itu guys. Nah, karena mereka yakin cuma si Abid satu-satunya orang yang bisa dipercaya ya kan. Akhirnya ketiga laki-laki tadi pun memohon kepada si Abid agar bersedia memberikan tempat sekaligus menjaga adiknya selama mereka berjihad gitu guys. Awalnya si Abid ini menolak terhadap permintaan ketiga laki-laki tersebut karena dia itu merasa takut ya kan. Akan tetapi karena ketiga laki-laki itu terus mendesak si Abid,
Lama-lama nggak enak juga kan si Abid juga. Akhirnya si Abid pun menerima permintaannya itu guys. Baiklah, aku bersedia, tapi tolong tempatkan dia di rumah sebelah kuilku yang itu. Maka mereka pun menempatkan adiknya di tempat yang ditunjuk oleh si Abid tadi dan pergi meninggalkannya di sana guys. Nah, waktu pun terus berjalan guys. Selama wanita itu tinggal di rumah dekat kuil si Abid, si Abid ini sering mengunjunginya hanya untuk memberikan makanan ataupun minuman aja gitu guys. Dia memanggil wanita itu dari luar kuilnya. Lalu, si wanita itu pun keluar hanya untuk mengambil makanan dan minuman yang dibawakan oleh si Abid ya guys. Pokoknya rutinitasnya gitu aja pokoknya guys. Mereka nggak pernah ngobrol apa-apa guys. Tapi lama-kelamaan ada bisikan juga dong ya kan. Seandainya engkau bawa makanan dan minuman tadi, lalu kau letakkan di depan pintu rumahnya, pasti kamu akan mendapat pahala yang lebih besar lagi. Nah, akhirnya si Abid pun mulai deh mengantarkan makanan dan juga minuman dengan meletakkan di depan pintu rumah wanita itu guys. Nah, akhirnya si Abid pun mulai deh mengantarkan makanan dan minuman dengan meletakkannya tepat di depan pintu rumah yang didiami wanita itu tanpa sepatah kata apapun guys. Jadi ya udah nganterin makanan dan minuman, langsung pergi aja gitu guys. Hal ini pun berlangsung beberapa lama. Nah, nggak puas nih dengan rayuan itu, iblis pun datang lagi nih membisikkan si Abid. Alangkah baiknya jika engkau ajak dia berbicara dan bercakap-cakap. Pasti dia akan merasa senang, karena gadis itu merasa kesepian. Lalu si Abid pun mulai nih ngajak ngobrol si wanita itu ya kan. Jadi si Abid di teras rumahnya, nah si wanita itu di dalam kuil atau rumahnya gitu guys. Terus nggak sampai di situ, muncul lagi nih bisikan dari sang iblis. Coba kamu turun dari terasmu dan duduklah dekat pintu rumahnya. Ajaklah dia berbicara, pasti dia bakal lebih bahagia lagi. Lalu si Abid pun nurut lagi ya kan. Kejadian ini terus berulang beberapa lama. Makin sering lah mereka berdua itu ngobrol ya kan. Gak cukup di situ doang ya kan guys. Setan pun datang lagi membujuk si Abid. Ayo, cobalah kamu masuk rumahnya, ajak dia ngobrol. Jangan biarkan dia membuka wajahnya padamu, kan itu nggak apa-apa. Pokoknya si iblis itu terus merayu si Abid sampai akhirnya si Abid pun benar-benar berani masuk ke rumahnya yang telah ditempati wanita itu guys. Akhirnya mereka berdua pun bercakap-cakap sepanjang siang. Karena semakin sering ketemu, sering ngobrol, lama-kelamaan kan pasti timbul rasa cinta juga di hati keduanya ya kan guys. Nah, hingga akhirnya momen ini pun menjadi sebuah kesempatan emas nih buat si iblis untuk menjerumuskan keduanya. Sampai akhirnya si Abid itu pun mulai berani menyentuh wanita itu dan melakukan hal yang dilarang sampai wanita itu hamil guys. Tidak sampai di situ guys, setelah wanita itu hamil bukan berarti si Abid langsung meminta wanita itu menggugurkan kandungannya ya guys. Sampai saatnya wanita itu melahirkan anaknya. Akhirnya si iblis ini datang lagi nih merayu si Abid ini guys. Celaka kamu, bagaimana kalau nanti ketiga kakaknya datang kembali dari jihad, sedangkan adiknya kini telah melahirkan anakmu? Apa yang akan engkau katakan? Bagaimana kalau rahasia kamu terbongkar? Apakah iya engkau akan tetap merasa tenang? Pergilah, ambil anak itu, bunuhlah dia. Pasti wanita itu juga tidak akan mengadu kepada kakak-kakaknya, karena pasti dia juga takut kalau ketiga kakaknya tahu perbuatan kalian berdua. Nah, tak lama kemudian, benarlah si Abid itu langsung membunuh anaknya guys. Gak sampai di situ, iblis berkata lagi nih kepadanya. Apakah kamu benar-benar yakin kalau wanita ini mampu merahasiakan semua perbuatanmu setelah membunuh anaknya tadi? Udahlah, bawa dia, bunuh dia juga. Bener guys, langsung dibunuh juga tuh wanita tadi dan menguburnya bersama anaknya di satu lubang yang sama guys. Lalu akhirnya si Abid menutupnya dengan batu yang sangat besar dan meratakannya dengan tanah. Lalu kemudian si Abid itu balik lagi nih ke kuilnya dan menekuni ibadah seperti biasanya guys. Hal ini pun berlangsung beberapa lama, sampai akhirnya ketiga saudara laki-laki itu kembali dari peperangan atau dari jihad gitu guys. Mereka langsung mendatangi kediaman si Abid dan menanyakan kondisi adiknya. Si Abid pun terus pasti berpura-pura meratapi dan mendoakan wanita itu. Sambil menangis, dia berkata,
Dia adalah wanita yang sangat baik. Inilah kuburannya. Lihatlah kuburan itu. Langsung syoklah ya kan ketiga kakaknya. Mereka langsung nangis dan mendoakan adiknya. Ketiga laki-laki ini tidak merasa curiga juga kepada si Abid guys. Karena emang saking percayanya. Nggak mungkin juga kan adiknya diapa-apain sama si Abid. Mungkin adiknya meninggal karena memang sudah saatnya, atau memang mungkin karena sempat sakit juga. Pokoknya kakaknya nggak ada curiga sama sekali sama si Abid guys. Nah akhirnya selang beberapa hari mereka pun menginapkan di tempat si Abid itu dan kembali pulang nih ke rumah mereka masing-masing. Saat tidur akhirnya datang Datuk Iblis ke dalam mimpi mereka. Ketiganya mengalami mimpi yang sama. Jadi di mimpi itu si iblis menyamar menjadi seorang musafir yang berpura-pura menanyakan keberadaan adik perempuannya itu guys. Mereka bertiga menceritakan semuanya sesuai apa yang diceritakan si Abid nih kepada si iblis di mimpi itu ya guys ya. Tapi si iblis ataupun si musafir yang di mimpi tersebut menunjukkan rasa ketidakpercayaan terhadap penjelasan kakak-kakaknya itu ya guys. Ah, pasti dia berbohong. Sungguh dia telah menghamilinya sampai dia melahirkan seorang anak. Kemudian dia membunuh ibu dan juga anaknya karena takut diketahui oleh kalian bertiga. Lalu dia membuang mereka berdua di lubang yang ia gali di sebelah kanan pintu dalam rumah yang dulu ditempati adikmu. Pergilah ke tempat itu dan lihatlah. Kalian pasti akan mendapatkan kuburan seperti apa yang aku ceritakan barusan. Begitulah kata si iblis di dalam mimpi ketiga laki-laki itu guys. Akhirnya ketiga laki-laki itu pun saling menceritakan mimpi semalam ya guys ya. Ah udahlah, jangan dianggap itu mimpi biasa aja, biarin aja lah, gitulah kata kakak pertamanya. Tapi saudara bungsunya malah kekeh gitu guys. Sungguh aku tidak bisa melupakan mimpi ini sebelum aku mendatangi dan memeriksa tempat itu. Maka mereka bertiga pun bergegas pergi ke rumah yang dulu ditempati oleh adiknya itu guys. Pokoknya mereka langsung menelusuri tempat sesuai dengan apa yang diceritakan seorang musafir di mimpi mereka waktu itu guys. Dan betapa kagetnya guys ketika mereka bertiga menemukan jasad adiknya dan juga anaknya dalam satu lubang yang sama. Akhirnya mereka bertiga pun datang menemui si Abid dan langsung mempertanyakan hal tersebut kepadanya. Karena memang sudah terbukti jelas ya kan, nggak mungkin juga si Abid ngelak ya kan. Akhirnya dia mengakui semuanya. Tak lama kemudian, ketiga saudara itu langsung menghadap kepada raja dan menyeret si Abid. Nah setelah itu, ketiganya membawa si Abid ke sebuah tiang. Dan setelah si Abid itu terikat guys, datang lagi nih si iblis yang selama ini merayunya. Aku adalah sahabatmu yang selama ini menjerumuskanmu dengan wanita yang kau hamili dan kau bunuh bersama anaknya. Jika kau hari ini menurut kepadaku dan mengingkari Allah, maka aku pasti akan menolongmu dan membebaskanmu. Dan naasnya lagi-lagi si Abid ini tertipu guys. Dia kembali menuruti si iblis, tapi si iblis ini langsung meninggalkannya hingga akhirnya si Abid pun terbunuh guys. Kisah kedua, kisah cinta Abdurrahman dan Salamah. Abdurrahman bin Abu Amr al-Jamshi tinggal di Mekah yang hidup semasa pemerintahan Yazid bin Abdul Malik, yakni penguasa Islam dinasti Bani Umayyah. Sedangkan Salamah lahir di kota Madinah dan menjadi seorang budak bagi keluarga Suhail bin Abdurrahman bin Auf. Kisah Yazid bin Abdul Malik juga nggak kalah menarik guys. Beberapa minggu lalu udah aku bahas juga di video aku. Nanti jangan lupa nonton juga ya guys. Oke, balik lagi ke cerita ini guys. Nah, di antara sekian penduduk Mekah, Abdurrahman ini dikenal sebagai sosok ahli ibadah nih guys. Sampai akhirnya masyarakat Mekah menjulukinya sebagai Al-Qos lantaran ketekunannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara nih, Salamah dikenal sebagai seorang penyanyi papan atas. Ibaratnya si Salamah ini divanya gitu guys. Banyak orang yang berlomba-lomba merebut hati si Salamah ini karena saking merdunya suara si Salamah guys. Nah sampai pada suatu waktu nih, kebetulan Al-Qos atau Abdurrahman ini pergi ke kota Madinah untuk suatu urusan. Nah saat sedang melintas, ia nggak sengaja nih denger pas si Salamah nyanyi gitu guys. Tiba-tiba seketika itu Abdurrahman langsung berhenti gitu guys. Dia itu diam mematung banget guys, terpesona dengan merdunya suara si Salamah ini. Majikan si Abdurrahman ini nggak sengaja lihat nih kelakuan si Abdurrahman kala itu guys. Gak lama kemudian sang majikan pun mendekati si Abdurrahman ya kan.
Apakah aku meminta penyanyi itu agar keluar menemuimu, atau kamu yang mau masuk ke dalam supaya kamu bisa mendengarkan nyanyiannya sepuas mungkin? Nah, Abdurrahman pun kaget ya kan guys. Otomatis langsunglah menolak permintaan ataupun tawaran dari majikannya itu guys. Akan tetapi majikannya itu terus menggodanya. Ya sudah, aku akan meminta penyanyi itu duduk di suatu tempat agar kamu bisa mendengarkannya bernyanyi tanpa harus melihatnya. Tunggu dulu, ini rayuannya kok kayak... Abdurrahman tetap menolak meski majikannya terus saja membujuknya. Hingga akhirnya tiba-tiba majikannya memanggil Salamah dan menyuruh untuk keluar dan memintanya duduk di depan Abdurrahman, hingga akhirnya Salamah pun mempersembahkan lagu untuk Abdurrahman guys. Dan sejak saat itu Abdurrahman sering datang ke rumahnya Abu Suhail atau majikannya si Salamah untuk mendengarkan Salamah bernyanyi guys. Abdurrahman dan Salamah akhirnya jadi makin sering ketemu dan juga sering ngobrol, makin akrab deh pokoknya berdua tuh guys. Sampai suatu ketika ada sebuah kesempatan bagi mereka berdua. Majikan si Salamah alias Suhail lagi keluar tuh. Si Salamah pun malah meminta Abdurrahman untuk datang menemaninya. Sampai hal itu menyebabkan orang-orang mulai bergosip tentang mereka berdua. Ih, itu laki-laki yang ahli ibadah yang bernama Abdurrahman lagi kesengsem banget, lagi jatuh cinta banget, lagi tergila-gila banget sama seorang hamba saya. Emang sih Salamah sendiri memiliki perasaan lebih dan harapan besar pada Abdurrahman ini guys. Intinya dia kagum dengan Abdurrahman karena emang dia juga adalah laki-laki yang baik, sopan, dan juga ramah gitu guys. Pokoknya dia berharap Abdurrahman ini bisa membebaskannya dan menikahinya. Akhirnya dengan berani Salamah pun mengatakan isi hatinya nih kepada si Abdurrahman. Demi Allah, aku sangat mencintaimu. Abdurrahman pun kaget kan guys. Karena memang Abdurrahman ini sudah sejak pertama kali bertemu memang sudah menaruh hati juga kan kepada si Salamah. Dengan terbata, Abdurrahman pun menjawab, "Demi Allah, aku juga mencintaimu." Salamah akhirnya merasa bahagia banget ya guys. Hingga akhirnya membuatnya semakin berani lagi nih jujur dengan keinginannya. "Aku ingin sekali memelukmu Abdurrahman. Aku ingin menciummu." Begitu kata si Salamah. "Demi Allah, aku sangat suka itu," kata si Abdurrahman. "Lalu apa yang kamu tunggu? Di sini tidak ada siapapun selain kita berdua." Kalian tahu apa jawaban si Abdurrahman? Ini menarik banget guys. Ketika si Salamah yang sudah berani dan semakin berani dengan cintanya, dia rela memberikan segalanya ya kan. Akan tetapi semuanya sirna saat mendengar jawaban si Abdurrahman ini guys. "Ya, kau benar, di sini tak ada siapapun selain kita berdua. Tapi, apakah kau lupa kepada Allah, wahai Salamah? Maafkan aku tidak bisa melakukan itu. Sebab Allah telah berfirman, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, aku khawatir rasa cintaku kepadamu berubah menjadi permusuhan di hari kiamat nanti." Nah, setelah mengatakan itu, Abdurrahman pun langsung pergi meninggalkan Salamah keluar guys. Salamah pun menangis dan sejak saat itu Abdurrahman tidak pernah datang lagi ke sana guys. Bagaimana guys, setelah mendengar dua kisah ini, apa yang bisa kita ambil? Ketika kita mendengar kisah pertama, banyak yang pasti sangat kecewa ya guys. Entah kecewa kepada si Abid atau kecewa kepada ketiga laki-laki yang memaksanya untuk menitipkan adiknya. Atau kecewa juga kenapa si Abid dadak jatuh cinta sama wanita itu ya guys. Mungkin tak sedikit juga yang merasa muak dengan si Abid. Kok bisa-bisanya seorang ahli ibadah malah menghamili anak, udah gitu membunuhnya, malah murtad pula. Lalu setelah mendengar kisah yang kedua, bagaimana juga tanggapan kalian guys? Mungkin kebanyakan akan lebih memuji keputusan si Abdurrahman dalam hal ini ya guys, termasuk saya pribadi. Tapi kesimpulannya apa guys? Cinta itu tidak memandang pada siapa ia berlabuh. Buktinya seorang ahli ibadah saja bisa jatuh cinta, apalagi kita orang biasa ya guys. Dalam kisah pertama, kita memang bisa menemukan intervensi setan yang telah mencabik-cabik jiwa si Abid.
Dari cara iblis merayu sang abid, semakin jelaslah betapa dahsyatnya dia mampu menundukkan si ahli ibadah untuk berbuat sekejam itu, ya kan? Kita sering dengar ya kan, kalau semakin tinggi kedudukan seseorang hamba di mata Allah, semakin besar pula cobaan yang harus dialaminya. Andaipun kisah pertama ini merupakan mitos belaka, tapi tentu sudah pasti banyak hal yang bisa kita ambil sebagai suatu pelajaran berharga, bukan? Menurutku, penggambaran iblis dari cerita pertama merupakan sebuah gambaran kalau memang manusia itu mempunyai dua kecenderungan atau hasrat gitu guys. Bukan benar-benar wujud iblis yang sebenarnya mendatangi ataupun merayu di depan si abid tadi guys. Kecenderungan manusia itu kan ada ke arah kesucian dan juga kekotoran atau kesalahan. Nah, ternyata kisah si abid ini walau seorang ahli ibadah di mata manusia ya kan, ternyata memiliki kecenderungan hal buruk. Berbeda dengan kisah yang kedua, meskipun dia sadar kalau dia bisa saja melakukan keburukan itu, tapi dia lebih sadar lagi nih kalau hal itu tidak baik untuk dilakukan. Intinya, ketika kamu mencintai seseorang atau apapun itu, jangan biarkan hasrat cinta itu melahirkan akibat yang buruk, seperti yang dilakukan oleh si abid atau para pelaku 3 kriminal yang telah aku sebutkan di kisah tadi ya guys. Pokoknya semoga kita, anak-anak kita senantiasa berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cinta itu ibarat sambal, pedas memang, tapi selalu dicari untuk melengkapi dan bahkan menyempurnakan selera makan. Meski demikian, jika terlalu banyak, lama-lama kok sakit juga. Mungkin kurang lebih begitu kali ya gambaran cinta bagi sang pecinta sambal. Ngomongin cinta nih guys, emang gak akan ada habisnya ya guys. Bagaimana bisa habis? Bumi ini saja masih dijelajahi makhluk penghamba cinta. Bagaimana kisah cinta itu bisa lenyap? Sedangkan sang pemilik cinta pun hidup abadi, menebarkan cinta ke seluruh jagat. Tapi bukankah cinta itu suci dari Sang Maha Suci? Lantas kenapa banyak dari manusia yang berakhir menjadi pembenci karena cinta? Bahkan menjadi maut dari yang dicintainya juga. Jadi menurut teman-teman kira-kira apa nih hikmah yang bisa diambil dari kisah ataupun cerita yang aku sampaikan malam ini? Pokoknya kalian bisa langsung tambahin di kolom komentar di bawah ya guys. Oke guys, itu tadi kisah yang luar biasa. Semoga kisah ini bisa kita ambil pelajaran baiknya. Pokoknya buang hal-hal buruk dari kisah ini, selalu berjuang untuk menjadi lebih baik setiap harinya lagi, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kita manusia yang tak luput dari kesalahan, semoga diberikan kemudahan dalam berbuat kebaikan-kebaikan. Jangan lupa like dan share kalau dirasa video ini bermanfaat. Silahkan yang mau request cerita bisa langsung komen juga di bawah. Jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan notifikasinya ya guys, supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.